Ya Iya, baik, siap. Mhm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam. atas, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan ada manfaatnya. Baik ya, terima kasih. Ini kita bicara, perbankan syariah ya. Jadi sampai dengan tahun 1990 kita tuh selalu ada kontroversi kontroversi tentang sistem perekonomian khususnya perbankan di Indonesia. Karena sampai dengan sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 90, itu praktis seluruh perbankan Indonesia menganut sistem bunga. Nah, bunga ini, menjadi bagian perdebatan fikih di masyarakat, apakah bunga itu halal ataupun haram, atau haram. Nah, ini kemudian, itu istilahnya argumentasi itu akhirnya mengkristal dari tahun 1990, setahu saya itu di Sukabumi ada pertemuan para ulama di Sukabumi membahas tentang hukum riba bunga bank. Pada saat itu dapatlah sepakat untuk tidak sepakat, sebagian ulama tetap berpendapat bunga itu halal, bunga bank itu halal karena tidak termasuk riba, tapi juga sebagian ulama yang mengatakan bunga bank itu haram, masuk riba. Kemudian atas dua pendapat itu difasilitasi oleh pemerintah untuk mencari jalan tengahnya dengan memberikan kesempatan pada perbankan beroperasi dengan sistem syariah. Maka pada tahun 91 berdirilah perbankan syariah pertama yang kita kenal dengan Bank Muamalat. Tahun 1992 perbankan Muamalat beroperasi. Bank Muamalat ya beroperasi. Sejak tahun 92 sampai dengan 98 khususnya ketika Indonesia menghadapi krisis keuangan, itu perbankan syariah termasuk bank yang tangguh ya, karena bank itu lolos dari bank rekap di zaman itu tahun 1998 atas krisis ekonomi, krisis keuangan yang pada akhirnya menjadi krisis ekonomi. Kemudian banyaklah inisiasi-inisiasi untuk mendirikan perbankan syariah dan juga meluas menjadi ekonomi syariah. Bagaimana kita mendirikan mungkin asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah dan seterusnya. Sesuatu yang disebut dengan syariah. Di tahun 19 sampai dengan kemudian tahun 2008 kalau nggak salah itu pemerintah membuat namanya Undang-Undang Perbankan Syariah. Ya, jadi undang-undang itu sebenarnya hampir mirip dengan perbankan konvensional dengan beberapa hal berkaitan dengan operasional perbankan syariah, sistemnya dan seterusnya. Namun demikian sejak tahun 92 sampai dengan tahun 2020 ya. Kalau dari tahun 92 sampai tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal itu growth perbankan syariah itu growth-nya 30%. Growth dari kontribusi aset dari perbankan terhadap perekonomian nasional. Namun demikian sampai dengan tahun 2020 sangat disayangkan sekali perbankan syariah itu kontribusinya hari ini hanya sampai sudah 30 tahun berarti kan, itu hanya sebesar 5,7%. Itu pun 5,7% karena ada bank-bank konvensional yang dikonversi menjadi syariah langsung, seperti halnya eh, Bank Aceh, kemudian Bank Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi awalnya itu bank itu menjadi itu bank awalnya itu bank bank konvensional 100%, kemudian disyariahkan. Jadi dikonvert seluruhnya menjadi bank syariah, Bank Aceh dan juga Bank Nusa Tenggara Barat. Nah, sampai dengan tahun ini kita hanya punya 14 bank syariah. Bank itu bank buku 1, buku 2 dan buku 3. Bank terbesar bank syariah Mandiri itu karena badan usaha ya BUS ya, badan usaha unit syariah dari Bank Mandiri, Bank Konven. Kemudian hampir seluruh bank lah ya, seluruh bank syariah di Indonesia itu kecuali tadi kecuali Bank Muamalat, Bank Aceh dan Bank Nusa Tenggara Barat, hampir seluruh bank adalah bagian dari bisnis usaha bank konvensional, anak usahanya. Dan itu hampir sebagian besar banknya bank kecil ya, hanya sampai buku 2. Jadi dari 14 itu ada 2 buku 1, ada 9 buku 2 dan sisanya buku 3. Dari buku 3 itu itu adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat. Dan kita ketahui hari ini Bank Muamalat la yamutu wa la yahya ya. Bank yang sedang sakaratul maut. Kita belum tahu itu bank nanti akan seperti apa karena
secara operasional, secara permasalahan dia sudah demikian akut. Nah, teman-teman sekalian, upaya pemerintah untuk mendorong bank syariah menurut saya sudah cukup banyak ya. Mulai dari katakanlah memberikan privilege di dalam operasional perbankan syariah dengan tidak memberikan batasan likuiditas. Jadi kalau bank konvensional itu ada aturannya finance to deposit ratio, di mana kalau misalnya orang deposito 100 maka bisa diberikan kredit itu maksimum 90. Tapi kalau di bank syariah tidak. Ya finance to deposit ratio-nya bisa lebih dari 100. Artinya 100 miliar orang menaruh uang di bank syariah, 100 miliar itu bisa diberikan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bahasa umum kita adalah kredit. Ya sesuatu yang menurut saya sebenarnya melanggar prudential banking, tapi itu diberikan keleluasannya oleh government dalam rangka mendorong industri perbankan syariah lebih baik. Walaupun juga bisa dipahami itu mungkin juga karena kebanyakan bank syariah itu adalah unit usaha portofolio dari konvensional, sehingga mungkin kalau misalnya ada sesuatu bank konvennya bisa membantu khusus masalah likuiditas. Nah, lanjut. Ya, silakan dilanjut. Slide-nya. Tolong slide-nya. Next. Next ya, silakan. Ya. Nah, sebagaimana bank pada umumnya, ukuran bank itu ditentukan oleh tingkat kesehatan bank. Ya, kita sebut dengan TKB. TKB yang terbaik TKB 1, yang lebih rendah TKB 5. Walaupun prakteknya nggak ada TKB 5 ya. Kalau TKB 5 berarti sudah masuk bukan ICU itu udah komorbid kena COVID itu ya. Nah, di perbankan secara umum kita bicara masalah tingkat kesehatan bank itu ada komposit 1, 2, 3, 4 dan 5. Komposit 1 berarti bank dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus, komposit 2 bank baik, komposit 3 bank yang cukup baik, komposit 4 bank yang kurang baik, kurang sehat, komposit 5 bank sakit lah gitu ya. Nah, secara umum dalam menilai komposit kesehatan tingkat kesehatan bank itu kita bicara ada risk profile ya, risk profile suatu bank. Jadi nanti bank itu ada risiko-risiko yang harus diprofile. Kalau di bank konvensional itu ada 8 risiko, sedangkan di bank syariah itu tambah 2 risiko ya. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya ada sebut dengan rentabilitas. Ya, rentabilitas bank. Secara umum karena dia ada industri yang highly regulated, maka salah satu sinyal bahwa bank itu kondisinya baik adalah bank itu mampu mencatat laba. Gitu. Khusus apalagi bank syariah, ya. Bank syariah kalau dia rugi posisinya akan jadi bad news. Karena sebagian dari imbal hasilnya didapat dari pembagian keuntungan. Kemudian kita bicara berikutnya, tingkat kesehatan bank juga sangat dipengaruhi oleh CAR, kecukupan modal. Kecukupan modal ini regulasi kita minimum 8%, tapi untuk yang beberapa bank itu ditambahkan risiko-risiko operasional, sistemik, dan juga risiko siklikal dari perekonomian. Itu kemudian di berikutnya adalah GCG, ya, tata kelola perbankan. Ya, ini input, proses, dan output dari pengelolaan suatu bank. Ini semua diskor, ya, semua diskor, kemudian diberikan evaluasinya disampaikan oleh otoritas kepada kita berapa tingkat kesehatan bank kita. Secara umum, bank syariah yang terbaik setahu saya itu Bank BCA Syariah. Ya, wajar saja sebenarnya Bank BCA Syariah 1 karena induknya BCA itu tinggal kesehatan 1. Sedangkan bank-bank lain itu rata-rata 2 dan 3. Gitu ya. Lanjut.
Nah, ini risiko di perbankan. Ya, risikonya ada, kalau kita bicara mulai dari risiko secara bank umum ya, itu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Ini untuk bank konven sampai dengan risiko kepatuhan. Sedangkan bagi bank syariah, itu ditambah 2, yaitu risiko imbal hasil dan juga risiko investasi. Ini semua adalah risiko-risiko yang wajib dikelola oleh manajemen dari suatu bank. Nah, untuk berbank syariah tambah 2 itu risiko imbal hasil dan risiko investasi. Lanjutnya, konversi Bank Aceh dan konversi Bank Nusa Tenggara Barat dikeluarkan di dalam perhitungan kita, maka kita akan dapat market share perbankan syariah kita mungkin hanya sekitar 4. Jadi selama 30 tahun kontribusi keekonomian syariah gitu ya di dalam perbankan, dalam sistem perbankan tuh hanya 4. Atau kalau kita bicara mungkin secara ideologis, yang naruh uang di perbankan syariah itu adalah orang-orang yang Islamnya benar, itu tekan begitu, itu ya hanya 4% dari total market. Atau kalau kita bicara berikutnya, mungkin ya hanya 4% dari orang Islam yang punya duit gitu ya. Kira-kira kalau kita mau ambil ya apa, logika yang ngawur-ngawur dikit lah, kira-kira begitu. Sekarang kenapa sih bank syariah kita tidak bisa growth dengan baik? Atau bank syariah kita tidak bisa tumbuh dengan baik? Sebenarnya ada dua perspektif di dalam bank syariah atau perbankan syariah. Syariah sebagai suatu produk atau syariah sebagai institusional. Nah, umumnya kita memandang, masyarakat secara umum lah ya, memandang bank syariah itu sebagai institusional syariah. Institusional syariah maksudnya begini, orang yang bekerja di perbankan syariah itu harus lekat dengan nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya, di luar termasuk di dalam operasional perbankan. Makanya kalau kita lihat perbankan syariah, hampir semua pegawainya katakanlah untuk wanita berjilbab, gitu ya, harus sholat. Di luar juga dia nggak boleh itu dia apa istilahnya lepas jilbabnya lah kayak gitu. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa di masyarakat kita orang yang bekerja di perbankan syariah itu adalah bagian orang yang bekerja di institusional syariah, sehingga nilai-nilai kehidupannya dia harus jadi orang baik, harus ya sesuai dengan nilai syariah seperti itu. Sedangkan secara aliran kedua, perbankan syariah itu sebenarnya produk syariah. Nggak ada urusannya dengan orang per orang, karena dia adalah, perbankan syariah itu adalah bagian dari produk syariah. Gitu. Jadi orang itu yang bekerja, katakanlah misalnya bukan orang muslim juga nggak ada masalah, sepanjang dia mengkreat produk-produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Seperti itu. Makanya kita juga menemukan sebenarnya di awal-awal itu namanya unit usaha syariah, misalnya HSBC Syariah, ya, HSBC Syariah. Ya, ya kalau kita lihat dari front office-nya, ya front office-nya katakanlah orang itu pakai jilbab ya, tapi secara umum HSBC itu Shanghai, Hong Kong Shanghai Bank gitu posisinya ya di sana di Hong Kong atau di London, ya itu bukan bagian dari orang-orang yang menjalankan syariah sebagai suatu bentuk institusional syariah, tapi syariah itu oleh mereka itu dimaksudkan adalah produk syariah. Gitu. Jadi kalau kita bicara, oh pusat syariah dunia katakanlah di London, ya London kita tahu itu bukan pusat Islam, itu pusat gereja Anglikan kan begitu. Nah, jadi kita di dalam bisnis syariah ini kita karena ada framing seperti itu, maka kita akan sangat terbatas sekali SDM kita untuk mengelola syariah, karena kita sudah sangat selektif gitu. Sehingga permasalahan bank syariah pertama itu adalah masalah kualitas SDM. Ya tentu kita mengharapkan orang yang bekerja di perbankan syariah orang yang soleh secara pribadi, tetapi sesungguhnya kan juga kita mengharapkan orang yang bekerja di perbankan syariah adalah orang-orang yang profesional di bidang keuangannya. Kemudian kita juga ada namanya permasalahan berikutnya adalah masalah IT, ya, information technology, ya, katakanlah misalnya berkaitan dengan IT kita. Kalau kita bandingkan, karena bank syariah itu masuk sebagian besar buku 1 dan buku 2, maka otomatis layanan perbankan syariah juga terbatas.
Layanan perbankan syariah sangat terbatas. Kenapa? Karena untuk jenis produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat di buku 1 dan buku 2 itu berbeda. Ya, kalau buku 1 sebenarnya layanannya itu mirip-mirip dengan BPR, ya, mirip-mirip BPR, ya. Cuma bedanya kalau BPR tidak bisa mengeluarkan cek, bank ini bisa keluarkan cek, gitu. Nanti kalau misalnya baru meningkat di layanan buku 2, berarti dia boleh mengelola cash management system, terima payroll, dan seterusnya. Kalau di layanan 3, mungkin dia baru bisa menjadi bank dolar lah ya, artinya bank devisa, tapi dia tidak bisa deal dengan luar. Tapi kalau dia sudah bank 4, bank buku 4 seperti Bank Mandiri atau Bank BCA, barulah dia broadband bank, seperti itu. Nah, kebanyakan kita sekarang, bank syariah itu rata-rata bank dengan buku 2, layanan services yang terbatas. Kenapa begitu? Karena memang secara SDM juga terbatas kemampuannya mengelola beberapa hal berkaitan dengan isu-isu perbankan, teknis perbankan. Selain itu, masalah SDM, masalah IT, kita juga punya masalah dengan capital, ya. Karena bank itu adalah industri kapital, ya, industri kapital, otomatis kita kalau bicara industri kapital, otomatis kita bicara berapa modal yang bisa diberikan atau equity yang bisa diberikan di dalam perbankan. Modal dalam perbankan bukan bagian dari bisnis, ya, bukan bagian dari uang yang bisa diberikan kredit. Modal di dalam industri perbankan adalah kemampuan bank itu untuk menyerap risiko. Oleh karena itu, semakin besar risiko, semakin besar kapital yang bisa yang dimiliki oleh suatu bank, maka dia akan lebih tahan menghadapi risiko kerugian dari operasional bank. Begitu. Itu permasalahan bank syariah hari ini untuk masalah internal. Ada challenge-nya masalah SDM, ya. Kalau bahasa internalnya bukan sumber daya manusia tapi sumber daya insani. Kalau bahasa di syariah namanya sumber daya insani, gitu, bukan SDM. Oke, next. Nah, kita juga menghadapi namanya external challenge, ya, external challenge di bank ini. Kita perhatikan ya, bank syariah itu bank dengan networking yang sangat-sangat terbatas karena keterbatasan buku bank untuk kegiatan usaha, gitu ya. Jadi buku bank kita hanya buku bank 2 atau dengan kata lain modalnya itu adalah 1 sampai 5 triliun. Ya, jadi kalau buku 1 itu bank dengan modal sampai dengan 1 triliun. Kalau buku 2 bank modalnya sampai kalau nggak salah 5 triliun gitu ya. Nah, kita bank syariah itu rata-rata bank dengan modal yang terbatas sehingga dia tidak punya jaringan yang bagus, ya, jaringan pelayanan yang bagus seperti ATM gitu ya, branch-nya dan seterusnya. Nah, sehingga orang-orang yang akan menabung di bank syariah secara teknis akan kesulitan, ya, secara kesulitan. Kenapa? Karena cabang bank syariah jarang, ya, sulit diperoleh kecuali di kota-kota tertentu pada titik-titik tertentu. Tapi secara umum masyarakat menabung di bank syariah itu harus jalan jauh banget gitu, secara umum gitu ya. Nah, oleh karena itu hampir sebagian besar perbankan syariah memperoleh dananya bukan dari masyarakat, ya, bukan dari masyarakat, tapi perbankan syariah memperoleh dananya itu dari corporate. Nah, ini kita bisa lihat dari cost of fund bank syariah yang sebagian besar didominasi oleh deposito, ya. Jadi kalau misalnya dana suatu bank didominasi oleh tabungan, maka bank itu pasti cost of fund-nya murah. Tapi kalau misalnya dana dari suatu bank didominasi oleh deposito, maka bisa kita pastikan cost of fund-nya tinggi. Di bank syariah juga sama, ya, di bank syariah sama, hampir semua bank syariah itu komposisi pembiayanya datangnya dari corporate, gitu, komersial. Dengan demikian kita pastikan cost of fund-nya tinggi. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena kita kan bicara bank syariah itu kan bank dengan bagi hasil. Jadi kalau misalnya kecil, bagi hasilnya ya kecil saja. Tapi kalau besar, ya dapat yang besar. Itu secara normatif akan demikian. Tapi secara di lapangan, karena sebagian besar dana portofolio bank syariah untuk pembiayaan itu datang dari korporat, sedangkan korporat sendiri dia punya key performance indicator dari uang yang diinvestasikan adalah return, tentu dia akan mencari dan meminta return yang lebih tinggi. Nah, satu permasalahannya di sini,
Di bank konven, tingkat suku bunga deposito maksimum adalah sebesar tingkat suku bunga LPS. Jadi tidak ada cerita namanya bank konven memberikan tingkat suku bunga deposito lebih tinggi dari lembaga penjaminan simpanan. Dari suku bunga ditentukan oleh lembaga penjaminan simpanan. Jadi katakanlah misalnya kalau lembaga penjaminan simpanan menerapkan suku bunga penjaminan 6%, maka di seluruh perbankan Indonesia tidak akan ada bank yang berani menawarkan lebih dari 6%. Karena kalau kita menawarkan lebih dari 6%, otomatis tabungan kita atau deposito kita di perbankan konvensi tersebut akan tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan di bank syariah tidak ada statement. Tidak ada statement dia akan dapat berapa. Tapi orang bisa berhitung. Kalau perbankan syariah memberikan return-nya kurang dari 6%, itu nasabah korporat yang dia dominan di dalam struktur pembiayaan pihak ketiga dari bank syariah, dia bisa shifting, dia punya switching ya, bisa switch dari dananya dari bank syariah A ke bank konven B misalnya. Nah, dengan demikian bank syariah secara praktek dia akan memberikan imbalan dalam praktek akan memberikan imbalan lebih tinggi dalam kondisi apapun, lebih tinggi atau minimum setara dengan bank konven gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam rumus imbal hasil ada yang disebut dengan bagian disebut dengan bonus. Jadi imbal hasil bagian yang diberikan plus bonus bagi dananya. Begitu, per dananya. Itu di dalam POJK ada rumusnya. Jadi dibolehkan bank syariah memberikan imbal hasil tambahan berupa bonus. Begitu. Nah, kalau itu kita hitung secara matematik keuangan, maka jumlah dari bonus tersebut, total imbalannya tidak kompetitif dibandingkan dengan suku bunga LPS. Itu permasalahannya. Gitu. Selain tentu bagi corporate, ketika dia corporate menaruh uangnya di bank syariah, dia punya key performance indicator akan dipertanyakan. Misalnya kalau depositonya 6%, kenapa dia dapat cuma 4%? Oh, saya taruh di bank syariah, kenapa nggak taruh di bank mandiri? Misalnya gitu ya, sebutnya bank mandiri gitu, dengan bunga 6%. Oh, enggak, saya tetap ideologi saya di syariah. Ya, kalau misalnya kita dapat direktur keuangan seperti itu, mungkin direktur keuangannya akan diganti gitu ya. Tapi kalau misalnya masyarakat pribadi, ya dia tidak sensitif imbal hasil. Jadi kalau taruh uang di tabungan, kita hampir jarang orang yang menghitung berapa sih imbal hasilnya, berapa sih bunganya, atau berapa sih imbalannya. Sepertinya untuk masyarakat itu memang teorinya juga masyarakat tidak sensitif bunga. Tapi kalau korporasi yang naruh uang di institusi perbankan syariah ataupun di institusi perbankan lainnya, commercial bank gitu ya, konven kita sebut dengan commercial bank, itu akan memperhatikan sekali berapa imbalan hasilnya. Konsekuensi dari cost of fund yang karakteristik cost of fund yang seperti itu, kita akan berhadapan dengan pricing of financing dari produk perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan atau kredit ya. Kalau kredit itu berarti kita bicara commercial bank, sekarang kita bicara pembiayaan. Kalau di syariah terminologi pembiayaan, memberikan pembiayaan pada pihak ketiga. Berapa yang bisa dilempar? Kalau cost of fund-nya katakanlah misalnya 8, tentu dia tidak akan bisa melempar 10. Mungkin kita secara rule of thumb itu akan ditambah 5 lah ya. 5%. Berarti dia akan bisa lempar ke market 13%. Itulah mengapa perbankan syariah, kalau kita pinjam di perbankan syariah, umumnya mahal. Gitu. Kok mahal? Ya karena cost of fund-nya juga mahal. Seperti itu. Maka itu beberapa produk perbankan syariah sebenarnya kalau bukan base consumer ya, base consumer seperti misalnya kredit perumahan, kredit pribadi, kredit yang bersifat komersial, itu resikonya akan tinggi. Kenapa resikonya akan tinggi? Karena secara logika keuangan, seseorang yang akan minjam uang itu hanya akan mau dengan bunga yang rendah atau bayaran yang rendah, serendah-rendahnya lah, seperti itu. Tapi kok ini ada orang mau pinjam uang, berusaha dengan tingkat bunga yang tinggi, berarti ada apa-apanya dengan produk dari usahanya ini.
Itulah mengapa secara rule of thumb, nasabah-nasabah bank syariah secara umum nasabah-nasabah secara bisnisnya adalah nasabah-nasabah kelas 2. Apa sih yang kelas 2? Yang resikonya cukup tinggi. Begitu. Ya, kita agak prihatin sebenarnya dari perbankan karena hampir banyak perbankan syariah yang mengalami masalah ini. Kenapa? Dapat cost of fund-nya tinggi, melemparnya juga harus tinggi, pricing of financing-nya kepada pihak-pihak yang sebenarnya secara bisnis juga berisiko tinggi. Kenapa dia berisiko tinggi? Karena dia mau membayar tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada bank secara umum. Misalnya kalau kita sekarang punya bank, kita punya pinjaman uang, katakanlah kita ke bank komersial lah ya, bank konven yang besar-besar, mungkin hari ini kita dapat katakanlah misalnya 9%. Gitu. Tapi kalau perbankan syariah tidak mungkin ngasih 9%. Dia tidak mungkin ngasih 9%, karena cost of fund-nya bisa jadi sudah 8%. Begitu. Ini jadi permasalahan yang holistik di perbankan syariah. Gitu. Holistik dan menurut saya permasalahannya akut seperti itu. Kemudian apa sih external challenge-nya? Penjaminan suku bunga LPS. Karena perbankan syariah itu sistemnya imbal hasil, tentu kita akan sulit mendapat suatu perusahaan, suatu bisnis yang hari ini katakanlah keuntungannya 10, besok keuntungannya 15. Besok lagi untungnya 30. Agak sulit gitu ya. Karena orang biasanya kalau keuntungan relatif stabil 10 10 10 gitu ya. Artinya dalam smoothing setahun akan seperti itu. Tapi masalahnya adalah suku bunga ini, suku bunga LPS itu adalah derivatif daripada kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Biasanya itu sebagai monetary policy dari government. Jadi ketika government menentukan, kita perlu likuiditas, mungkin kita akan masuk strateginya apa yang lebih suku bunga yang tawarkan lebih tinggi supaya dana asing mungkin masuk dan seterusnya. Walaupun nanti mungkin ada beberapa studi yang mengatakan itu tidak relevan. Tapi yang saya sampaikan begini, suku bunga LPS ini tinggi rendahnya mempengaruhi perilaku cost of fund. Perilaku atau tinggi rendahnya cost of fund. Tinggi rendahnya cost of fund mempengaruhi pricing of financing. Quality pricing of financing dari nasabah kita posisinya akan mempengaruhi kesehatan bank syariah secara umum. Itulah mengapa di dalam perbankan syariah ketika suku bunga LPS itu tinggi, maka bank syariah itu secara teknis sebenarnya sangat-sangat, karena dia harus memberikan suku bunga lebih tinggi dibandingkan atau menyesuaikan ibadah hasilnya lebih tinggi daripada suku bunga LPS. Apa dampaknya sebenarnya? Kalau bank itu tidak memberikan imbalan yang kompetitif kepada nasabah penabungnya, khususnya nasabah korporat. Bank itu ada dua risiko yang harus dikelola. Pertama, yang bisa menuju ke bangkrutan. Pertama, risiko likuiditas. Kedua, risiko likuiditas. Kedua, risiko permodalan. Kalau dalam jangka panjang, bank gagal memaintain modalnya dengan tingkat yang tertentu, bank itu akan pelan-pelan mati. Tapi kalau misalnya bank itu walaupun modalnya tinggi, tapi risiko likuiditasnya tidak bisa dikelola dengan baik, maka bank itu pasti seketika bisa mati, kena stroke. Jadi kalau misalnya modalnya berkurang dikit-dikit, dia akan kena kanker, tapi kalau likuiditasnya tidak bisa dikelola dengan baik, dia akan kena stroke. Maksudnya kenapa begitu? Kalau bank syariah, ketika suku bunga LPS katakanlah naik, maka bank konven akan segera menyesuaikan tuh. Dan transmisi kebijakannya mungkin cuma perlu waktu katakanlah 1 bulan, maka semua suku bunga deposito akan naik sesuai dengan tingkat bunga LPS. Kalau bank syariah tidak bisa menyesuaikan dalam waktu 1 bulan competitiveness-nya dari suku bunga tersebut, maka nasabah-nasabah yang menaruh uang di bank syariah ada besar probabilitas akan men-shifting dananya dari bank syariah ke bank konvensional. Akibatnya apa? Seketika dia akan mengalami kesulitan likuiditas.
Jadi kalau misalnya bank syariah, kenapa begitu? Karena portofolio cost of fund dari bank syariah didominasi oleh deposito perusahaan, korporasi. Jadi banyak korporasi naruh uang di bank syariah. Jadi ketika menaruh uang di bank syariah itu kemudian mereka tidak happy karena itu dengan pengembalian, misalnya suku bunga LPS naik dari 6 jadi 8 misalnya gitu ya, atau 5 jadi 8, terus bank syariah tidak bisa memberikan 8 posisinya, itu kan karena nasabah kan bagi hasil, sudah terikat dengan bagi hasil, nasabah tidak mungkin bagi hasilnya ditambah buat bank, nggak begitu, karena dia akan sudah di-pack di bawahnya, maka dia otomatis di bank syariah dia akan harus menyesuaikan. Nah, ketika dia gagal menyesuaikan posisinya, si nasabah korporat ini, nasabah penabungnya bisa men-shifting dananya ke bank lain. Masalahnya di shifting itu dananya bukan 1 juta 2 juta. Bisa jadi yang shifting dana itu adalah di bank syariah nilai bisa 100 miliar, 200 miliar untuk satu nasabah penabung. Begitu. Makanya itu resiko jadi tinggi. Begitu. Nah, ini jadi lingkaran setan sebenarnya. Kalau kita bicara ini ya, external challenge-nya. Ya tentu harus bisa kita solve masalah ini. Tapi itu permasalahan yang kalau saya bilang masuk kategori saya itu masalah external challenge-nya ya. Lanjut. Ya, silakan. Next. Pengertian mungkin bank itu memberikan bank guarantee, services, surat keterangan macam-macam itu bisa masuk dalam fee base. Tapi di bank syariah dengan bank buku 2, secara umum dia masih masuk dalam operasional perbankan konvensional. Cari uang, kata gitu ya, kasih pembiayaan kredit. Itu yang sebagian besar mungkin 95 atau 95 mungkin 99% bisnis bank buku 2, buku 1 buku 2 itu adalah seperti itu. Belum sampai ke istilahnya service bank secara umum gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa dipastikan masalah utama dari suatu bank adalah bank syariah itu adalah credit problem. Ya, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan credit problem. Ya, di kekurangannya ya, yang menjadi bagian kenapa kredit itu jadi masalah. Jadi ya dari kredit analisis prosesnya, kemudian dari documentation proses, kalau di kredit analisis prosesnya tidak akurat seperti gitu karena masalah SDM, kemudian documentation prosesnya juga tidak bagus ya, jadi banyak SOP kredit tidak dokumentasi nggak bagus, itu masalah SDM, masalah IT, kredit monitoringnya dan seterusnya ya. Karena ini tadi saya sampaikan, karena bank syariah hampir sebagian besar memandang bisnis itu sebagai institusional syariah, jadi orang yang bekerja di situ harus orang yang Islamnya tok-tok lah gitu ya, bukan sebagai bank yang punya produk syariah yang bisa bersaing dengan konvensional. Ya itu akan debatable ya, itu akan debatable. Saya hanya menyampaikan dua perspektif itu dan saya tidak memposisikan diri di satu atau di salah satu di antara keduanya. Begitu. Lanjut. Scoring, moral hazard, documentation, distribution, apalah semua ya masalah-masalah yang bisa diadres sebagai itu. Kalau misalnya kita mengandalkan orang yang bekerja di situ, tentu akan luar biasa sulitnya mencari orang tersebut. Ya, selain mungkin harganya juga tentu tidak murah. Oleh karena itulah maka kita dengan zaman sekarang, dengan zaman digitalisasi, tentu harusnya ada peluang dari perbankan syariah untuk mendigitalisasi dan membuat bisnis prosesnya dia itu bisa proven, bisa proper, sesuai dengan standar perbankan yang sehat dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga resiko kredit itu bisa ditekan gitu ya. Saya bicara risiko kredit kenapa? Karena menurut saya sebagian besar bisnis itu di perbankan syariah tadi kan karena dia ada di buku 2, bisnisnya adalah sebagian besar adalah mencari dana dan juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit gitu. Nah, ini ada beberapa risiko digitalisasi yang diadres oleh BI, yaitu tentang financial risk, ya risiko mikronya juga operational risk. Ya misalnya maturity mismatch di bank, liquidity mismatch, ya
leverage, business risk, kode operational risk-nya bisa governance, proses manajemennya, cyber attack, third party reliance, juga legal regulatory risk. Untuk risiko makro dan stabilitas standar keuangan, itu masalah continuous risk, procyclicality, excess volatility, too big to fall, ya concentration risk. Ini tentu beberapa hal yang menurut saya jadi isu yang perlu diperhatikan. Ya kalau dari government dalam ini tentu ada concentration risk ya, tapi kalau di perbankan syariah tentu kalau kita secara umum karena banknya juga nggak besar-besar, banknya kecil lah gitu ya, itu tentu bisnis prosesnya juga tidak serumit yang kalau kita ngambil framing bisnis proses dan juga risiko-risiko yang diadres, bagaimana kita mengadres atau menganalisis risiko dari bank yang besar seperti itu. Saya yakin teman-teman sebenarnya kalau secara teknologi ini akan berkaitan dengan istilahnya information technology software lah ya. Tentu itu kekuatan programming dan seterusnya. Harusnya kita bisa tampil dari bisa AI ini sesuatu yang valuable bagi perbankan syariah dalam membantu bisnis prosesnya. Paling tidak mungkin satu bagian bisnisnya bisnis katakanlah mungkin pemberian kreditnya, analisis kreditnya atau apa itu yang bisa ditawarkan sebagai bagian untuk menghilangkan risiko kreditnya dia atau meminimalisasi dengan cara-cara seperti hari ini ya, bisnis dilakukan dengan cara hari ini. Sebenarnya kalau kita bicara perbankan syariah yang hari ini yang tidak bisa berkembang itu sebenarnya 11-12 ya istilahnya, dengan juga BPR syariah hari ini ya. Itu banyak BPR syariah yang juga pada akhirnya sebenarnya menunggu giliran saja itu untuk dilikuidasi karena juga permasalahan dari bisnis proses ya, dan juga permasalahan dari cost of fund, juga karakteristik nasabahnya yang ya mungkin juga ada nasabah yang juga kurang bagus. Tapi secara umum ya memang kita ada masalah problem di SDM ya berkaitan dengan perbankan syariah ini. Karena tadi yang berbisnis perbankan syariah harusnya orang yang bisa menginstitusionalkan syariah dalam kehidupannya. Tentu itu hal yang ideal ya. Tapi kalau kita bicara secara bisnis hari ini tentu itu harusnya menurut saya menjadi bagian analisis sweetener lah ya. Tapi yang utama orang yang mengerti bagaimana menghandling syariah dengan baik sebagai suatu produk syariah sehingga dia bisa bersaing dengan produk-produk kontennya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi. Terima kasih. Tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan ya dari Flor. Tapi intinya begini, di sini hanya membahas mengenai produk-produk keuangan syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional MUI ya. Jadi kita tidak bergerak pada ini halal, ini haram, harus kayak gimana dan sebagainya, tidak. Kita hanya bersifat teknis di sini ya. Hanya bersifat teknis di sini dan jadi di sini komunitas bisa.ai itu adalah komunitas ini Pak, artificial intelligence. Ya, jadi kita selalu kuat lah di bidang komunitasnya ya. Di situ ada sekitar 25.000 user itu. Cuman permasalahannya karena saya juga baru tahu tadi cukup lumayan besar, ada di bagian internal dan di eksternal, terutama tadi ya cost of fund. Saya lihat juga tadi polanya juga kayaknya memberatkan ya, profiling daripada kliennya ya, dana ketiganya yaitu di deposito perusahaan, sehingga ya tadi masih berat. Jadi kita pikir sih ini kalau hanya dari IT saja ini tidak bisa menjawab karena yang dikerjakan mungkin nggak cocok Pak Erik gitu ya. Jadinya ini harus bareng-bareng nih kita bikin komunitas yang bisa saling belajar, di mana di situ ada praktisi dari perbankan syariah, BPRS gitu ya, BMT, belajar bareng gitu ya dengan pihak IT-nya. Jadi
tadi satu-satu diperbaiki. Karena kalau saya lihat tadi ya seperti misalnya bagian IT, di bagian apa namanya human resource dan sebagainya itu banyak yang bisa kita selesaikan gitu. Nah, untuk menjawab hal tersebut mungkin ada bagian perwakilan dari Tupai narasumber selanjutnya yang bisa menjawabnya. Mas Wira, saya persilakan untuk presentasi. Bagaimana komunitas digital ini bisa menjawab di era fintech seperti ini? Silakan Mas Pak Wira. Moderator, sebentar, Ya. Pak Moderator mau jawab sedikit, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan wrapping up gitu ya jawabannya. Oh ya, silakan. Ya ini tantangan ya tentang nilai kehidupan Islami, kemudian bekerja secara Islami, itu menurut saya suatu tantangan gitu ya. Ya kita tidak bisa melihat orang itu dengan tampilan formalnya baik, maka dia orang baik juga. Menurut saya juga itu beberapa hal jadi catatan kita. Demikian pula sebaliknya. Ya. Maka itu kalau kita bicara syariah, bank syariah, menurut saya harusnya kita fokus kepada industri syariah tanpa kita melihat orang yang bekerja di situ harusnya orang yang ya tentu ada batas-batas minimal lah ya. Tapi maksudnya di luar dia bekerja sebagai bank syariah, menurut saya itu tidak masuk ke dalam penilaian kita gitu. Kemudian karena misalnya apakah orang yang bekerja di dalam kehidupan syariah harus juga nilai syariahnya dia sendiri masuk ke dalam industri kerja? Kalau bisa mah alhamdulillah bagus. Tapi tentu dalam hal ini kita ya kalau kita dosen itu ada mahasiswa datang ngucapin assalamualaikum Pak dosen, ya kita tentu jawab waalaikumsalam gitu ya. Tapi kan kalau di ujiannya dapat nilai 40 atau 30 kan tetap aja nilainya D. Nggak bisa juga karena dia mengucap salam maka nilainya kita kasih A. Menurut saya kira-kira seperti itu ya. Ya kalau saya jadi dosen kalau misalnya Pak Erik ya assalamualaikum Pak, waalaikumsalam gitu, baik ya baik, saya baik juga, tapi kalau nilainya dapatnya 25 ya saya kasih D juga dia. Iya Pak. Iya, maksud saya itu dua hal yang berbeda. Kita sekarang lagi bicara tentang materi pelajarannya bukan attitude-nya gitu ya. Walaupun tentu kita berharap nilai mahasiswa itu yang sopan itu nilainya dapat nilai 90 gitu kan. Sehingga dia dengan begini pribadi baik dapat nilai A gitu. Tapi kalau saya pribadi bank syariah ini dinilailah sebagai bank syariah. Jangan dicampur-campurkan dengan pribadi orang di dalamnya. Gitu. Nah, kembali yang tadi menurut saya tentu fintech tidak bisa menjawab solusi kecuali orang yang bekerja di fintech memahami dengan baik secara holistik bisnis proses dari bank syariah. Jadi itulah maka kita harus memahami bisnis proses dengan baik, kemudian bagaimana kita memitigasi risiko-risiko ada di perbankan syariah. Tadi sudah diadres risikonya ada 10. Bagaimana itu kita bisa keluar dari meminimalkan risiko itu sehingga penyalahan kredit, kemudian akses terhadap bank syariah dengan mudah, dan juga isu-isu lainnya bisa dimitigasi atau diminimize. Demikian beberapa pertanyaannya, mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik. Sebelumnya saya beri terima kasih Pak Erik atas presentasinya. Untuk selanjutnya dari pihak narasumber Tupai, apa sudah siap bagi komunitas digital? Ya, halo. Sudah. Saya teruskan saja ya. Ini tadi menarik sekali, benar Pak Erik. Saya setuju bahwa komunitas IT itu harus tahu benar bisnis prosesnya gitu ya. Jadi kita di sini mengharap bahwa kita sudah punya ininya Pak, teknologi, sudah punya environment-nya. Ya, kita mengharap kawan-kawan di BPRS, di BMT gitu kan, di Bank Syariah itu bisa gabung ke sini Pak. Jadi di sini dijadikan medan untuk tanya jawab dan belajar bersama untuk mencari solusi, bukan belajar saja gitu kan. Jadi dengan adanya komunitas itu nanti kita bisa tes, ini semacam jadi sandbox gitu ya. Misalnya teknologi ini seperti ini pas nggak? Misalnya dengan tadi gini, pernah saya dengar kalau bank-bank modern itu kan punya ekonom sendiri yang mahal gitu ya Pak, mahal gitu ya. Bisa nggak gitu ya, BPRS, BMT lah dan sebagainya itu
bisa dapat forecasting tentang ekonomi yang baik gitu. Nah, ini kita pikir sih di zaman sekarang di era fintech ini ilmu itu ada di mana saja dan orang-orang tuh banyak yang ahli gitu ya. Nanti itu sepertinya bisa kita beresin Pak, tapi tentu dengan requirement yang tepat gitu ya. Jadi ini harus jadi medan untuk belajar bekerja bersama untuk mencari solusi yang tepat gitu ya. Iya gitu. Dan ya banyak hal lain yang misalnya mencari ini Pak apa kredit mencegah kredit macet misalnya kan karena kita kurang bisa menilai profil orang, mungkin kita bisa jadi kasih aja yang minjem itu semacam smart contract gitu ya, blockchain gitu ya. Jadi kalau larikan duitnya untuk hal lain nggak bisa, hanya bisa untuk kredit barang tertentu yang sudah ada di dalam list semacam currency bitnya blockchain untuk smart contract kredit ini. Gitu. Itu saja Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan dari saya dari lihat ya sebagai moderator. Kemudian ya tadi ada juga dari kawan saya dari ini Tupai ini, jadi saya lanjut aja ya Pak. Tampaknya pihak narasumber Tupai itu belum bisa datang, jadi ya saya ambil alih aja gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak Erik, kita punya kawan juga di dunia internasional gitu ya. Ada yang banyak kawan di IDB gitu kan. Ya, ID itu bilang bahwa mereka itu sudah punya standar-standar, bahkan sistem akuntansi yang benar dan bagaimana yang baik seharusnya dikerjakan gitu. Jadi nanti kita bisa kolaborasi Mas Erik kalau nggak beratan. Kita nanti minta teman-teman yang ahli keuangan syariah, kita kan sudah di mana-mana kerja di mana-mana. Jadi kita bisa minta gitu kan, seperti apa sih keuangan syariah standarnya seperti apa, bagaimana menghadapi hal seperti ini. Jadi kita coba di komunitas bisa AI ini, misalnya kalau bikin standarisasi ini bisa nggak BPRS, bagaimana BMT bisa membantu agar bisa meningkatkan kreditnya, kan kreditnya BMT kan selama ini kecil ya, nggak sampai 5 juta ya Pak Erik ya, bener ya Pak Erik? Iya. Nah itu bagaimana supaya kreditnya itu tepat sasaran gitu kan. Jadi mungkin nantinya yang banyak bergerak maju di lapangan, terutama untuk yang kecil-kecil adalah BMT, dan bank syariah dapat juga nasabah yang cocok. Nah, yang cocok itu yang mau sama untung, sama rugi itu biasanya yang visinya Pak Mudarabah, Pak Erik. Kalau bahasa modernnya itu venture capital, Pak Erik. Iya, gitu. Tapi dalam praktek gini Pak ya, tidak seidealis itu. Karena kita di bank syariah dengan nilai-nilai Islam. Ya. Tapi nasabahnya belum tentu. Ya, ya benar Pak. Nasabah itu bisa datang ke bank syariah niatnya buat ngerampok, bisa jadi. Ya, ya Pak. Tapi memang idenya bagaimana memitigasi itu ya, addressing issue, menurut saya itu bisa dielaborasi, insya Allah. Betul. Nah, nasabah calon yang mau berbohong seperti itu Pak, yang fraud seperti itu mungkin kita bantu juga dengan sistem Pak. Biasanya kita akan terapkan blockchain. Jadi di Bisa AI ini kita juga kuat Pak di bidang security gitu. Mungkin kita nanti bisa bareng-bareng ya bikin semacam blockchain atau apapun yang bermanfaat untuk komunitas gitu Pak. Jadi kita cek gitu, misalnya ini bisa misalnya kita kasih pinjaman 10 juta, nanti kita datang berapa orang gitu ya, nanti kita bisa cek sistem aplikasi kita apakah ini orang mau nipu nggak. Kalau dia mau nipu misalnya kan mau dia jadi bisa saling mengerti gitu Pak kan, karena programmer itu kan dasarnya kan ini kesini udah bener belum, cuman begitu Pak, dasarnya begitulah ya. Yang lebih tahu orang itu harus gimana dan sebagainya kan tentu pelakunya gitu. Dari situ kita bisa pelan-pelan membereskan bagian internal problem ya, seperti IT, seperti SDM gitu ya, bagaimana supaya itu bisa affordable dan tepat. Bagaimana mencari cara cost of fund-nya bisa lebih durasi jangan terlalu tinggi. Bagaimana memitigasi LPS,
bagaimana kita bisa predik ke depannya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita Bank Syariah itu salah ngasih kredit, Pak. Gitu, Pak. Ya, Pak Erik? Halo, Pak Erik? Halo? Ya, itu ya, Pak. Iya, ya setuju. Nah, dan nanti mungkin untuk kedepannya, Pak, kita mungkin bisa bikin gini, Pak, semacam pembelajaran gitu ya, bareng-bareng belajar dengan komunitas keuangan syariah gitu ya. Bagaimana misalnya satu-satu dulu, misalnya katakanlah membuat prediksi ekonomi yang baik gitu. Bagaimana, maaf kan kalau bank-bank besar itu kan mahal Pak ya ekonominya ya Pak ya. Nah, bagaimana keuangan syariah itu bisa punya ekonomi yang fintech based ekonomis gitu. Jadi lebih affordable lah dan sebagainya gitu. Jadi bisa banyak membantu mereka untuk mungkin early warning daripada perekonomian atau bisa menggambarkan suatu tren dari suatu aktivitas ekonomi ke depannya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Erik atas Terima waktu kasih, Pak dan kesempatannya. moderator. Ya, sepertinya ini nanti akan kita lanjutin ya Pak ya, Ya. untuk pembuatan komunitas untuk bareng-bareng belajar ya Pak ya. Jadi bagaimana supaya keuangan syariah itu punya resource, fintech based resource yang affordable dan mau mengerti, gitu. Jadi kita ngomong aja komunitas keuangan syariah juga masuk di sini Pak. Di sini kalau mau belajar sih free Pak. Bahkan kita kalau mau ngobrol berjam-jam pakai tampil.id ini nggak dibatasi, gitu. Tidak dibatasi. Jadi kita bisa bikin macam-macam kelas lah. Misalnya kelas belajar tentang kredit analisis gitu kan. Belajar tentang mengetahui laporan keuangan untuk BMT misalnya. Nanti kita bisa bareng-bareng di sini, Pak. Oke. Oke, mungkin sekian saja untuk waktu dan tempat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Pak moderator. Ya. Boleh izin live ya. Bentar dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan ini webinar saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih peserta.